Masih bersama gue Ibnu Thaib di sini guys. Kali ini gue bakal bahas tentang transisi pada video. Transisi menjadi salah satu elemen penting agar membuat video kalian menjadi lebih menarik lagi. Kalau ngomongin soal transisi itu ada banyak banget ya teknisnya. Tapi kali ini gue bakal fokus ke transisi cut to cut yang biasa digunakan oleh film-film Hollywood gitu. Yuk langsung aja, ini dia 10 transisi video yang biasa digunakan oleh film Hollywood. Yang pertama, simple cut. Pada dasarnya, ini adalah transisi standar yang paling sering digunakan. Dalam simple cut ini, hanya menyatukan antara satu scene dengan scene yang lainnya. Akan lebih bagus lagi jika footage yang kalian ambil itu berbeda-beda angle-nya. Nah, yang kedua ini ada transisi J-cut dan L-cut. Ini lagi baca apaan tuh? Siapa sih? Lah, kok nanya siapa gua? Lah, lu ngapain sih? Lu ganggu banget. Sesuai dengan inisialnya, transisi ini terlihat seperti huruf J dan huruf L jika dilihat dari software editing. Nah, buat yang belum tahu, jadi semisal kita punya dua footage, video A dan video B beserta audionya. Jadi J-cut itu adalah footage B akan terlebih dahulu terpotong di bagian awal tanpa memotong audionya. Ketika footage A sudah mau selesai, audio B akan masuk terlebih dahulu dibanding footage-nya. Begitupun sebaliknya, jika L-cut, footage A akan terpotong di bagian akhir tanpa memotong audionya. Ketika footage A sudah mau selesai, jadi footage B duluan nih yang masuk ketimbang audionya. Jadi gitu guys. Jika kalian menggunakan transisi ini, dijamin deh video kalian akan menjadi lebih smooth. Ini lagi baca apaan tuh? Siapa sih? Lah, kok nanya siapa gua? Lah, lu ngapain sih? Lu ganggu banget. Yang ketiga, cross cut. Biasa juga dikenal sebagai parallel cut, di mana terdapat dua video dengan lokasi yang berbeda, namun dalam satu tujuan akhir. Biasanya satu scene dibuat following object, dan yang satunya itu steadicam. Scene ini akan lebih menyatu dengan background dramatik yang memacu adrenalin, sehingga penonton dapat terbawa suasana ketika menontonnya. Yang keempat, crossfade. Transisi yang satu ini juga cukup sering digunakan banyak orang karena cukup mudah hanya dengan memainkan efek fade in dan fade out. Biasanya transisi dalam dua scene nuansanya berbeda. Misalkan yang satu dinamis, transisi ke nuansa yang footage-nya lebih cooling down. Begitu juga sebaliknya, tapi itu tidak harus selalu menjadi keharusan. Ya, kalian bebas kok berkreasi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang kelima, match cut. Jenis transisi ini harus memperhatikan footage dengan framing dan komposisi yang sama. Walaupun lokasi footage dan elemen lainnya berbeda, kalian hanya perlu memperhatikan posisi objek, di mana harus sama antara footage satu dan lainnya. Sehingga transisi ini akan lebih dinamis ketika pergantian scene to scene. Yang keenam, action cut. Jika dalam scene ada objek yang hendak melakukan sesuatu, kalian bisa meng-cut bagian objek sesaat sebelum melakukan aksi, lalu pindah ke footage yang sama tetapi sesudah melakukan aksi tersebut. Nah, itu akan memberikan hasil video yang sangat enak dilihat pastinya, dibanding kalian asal cut scene tanpa melihat poin aksi si objek. 7. Smash cut. Siapa sih? Lah, kok nanya siapa gua? Lah, lu ngapain sih? Lu ganggu banget.
Transisi smash cut ini sering banget kita jumpai dalam film-film Hollywood. Yang terpenting adalah dalam satu scene harus menunjukkan sesuatu yang intens. Kemudian transisi ke scene lainnya dengan nuansa kalem atau soft. Nah, itu akan membuat efek dakdikduk penonton yang terbawa suasana, guys. Siapa sih? Lah, kok nanya siapa gua? Lah, lu ngapain sih? Lu ganggu banget. Yang kedelapan, cutaway. Komik. Absurd isinya. Sebenarnya jenis transisi ini sering digunakan editor untuk menutup kesalahan footage. Caranya itu pada footage utama atau A-roll yang terdapat kesalahan footage, kita cut kemudian diselipkan oleh footage B-roll yang mirip dengan footage utama. Jadi timelinenya satu scene dari A-roll di-cut ke B-roll, lalu balik lagi ke A-roll. Baru deh lanjut ke scene 2. Tapi nggak selalu transisi ini digunakan untuk menutupi kesalahan footage. Banyak juga digunakan untuk menunjukkan perspektif lain di waktu yang bersamaan. Komik. Absurd isinya. Yang kesembilan, invisible cut. Transisi ini dibutuhkan teknik editing yang tidak main-main, guys, dimana di akhir klip harus memiliki kesamaan elemen pada klip berikutnya. Bisa juga dengan menyamakan warna, objek, atau foreground untuk dijadikan transisi yang seakan menyatu dengan klip berikutnya. Makanya transisi ini disebut invisible, karena seakan nggak kelihatan kalau itu transisi. Nah, disitulah skill editor sangat berperan, guys, agar hasil transisinya itu benar-benar halus. Sepuluh, movement cut. Oke, yang terakhir ini ada transisi yang gampang-gampang sulit. Secara teori, kita hanya menggabungkan dua footage dengan gerakan kamera yang sama. Misalkan klip 1 gerakan panning left to right. Nah, yang klip 2 juga harus sama. Jadi, kesannya nggak tabrakan dua scene itu. Tapi, itu hanya basic dan teorinya saja. Yang terpenting adalah saat produksi. Bagaimana kameramen mengambil tiap scene-nya. Nah, yang pastinya dibutuhkan alat bantu, seperti gimbal atau stabilizer, agar tidak shaking. Oh iya, ada satu lagi. Sebenarnya ini termasuk kamera movement juga sih. Tetapi ada permainan speed transition di sini. Nah, kayak gitu kira-kira, guys. Jadi, mungkin itu aja yang bisa gue sharing buat kalian nih. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga di-subscribe YouTube-nya Retina Production. Lalu di-follow IG-nya Retina_JKT. TikTok-nya juga jangan lupa, guys, yaitu Retina Production. Oke, sekian. Dadah.